jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih ya. Masih di tema kita pagi hari ini, mamaku lagi ngapain ya? Mamaku lagi ngapain ya? Tadi belum telepon lagi katanya, ini Masya Allah luar biasa nih temanya hari ini nih. Udah bikin menguras sebenarnya di rumah juga mungkin udah banyak tisu yang habis nih. Nah sekarang coba kita lanjutin lagi ya sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita yang selanjutnya. Nah kita akan melihat sebuah tayangan ketika anak di Suriah ini ditanyakan rindu kepada ibunya. Ini sempat viral nih, ini dia tayangannya. طالع الكاميرا بعد. شو اسمك انت؟ محمد. اهلك مخلينك طالع من البيت هالحزه؟ ايه. زي تحب امك ولا ابوك اكثر؟ ابوي. امك ولا ابوك؟ ابوي. الرسول وصى على الام 3 مرات والابو مره، امك ولا ابوك؟ امي استشهدت في الحرب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا جماعه كلكم ادعوا حق امه بالرحمه، اسال الله يرحمها. Kalau misalnya sekarang orang tua kita masih ada, waduh nikmatnya masih bisa video call ya, masih bisa mendengar suaranya, bisa ngelihat langsung, bahkan bisa memeluk langsung. Nah tadi kita coba melanjutkan pertanyaan tadi nih Bunda nih, apakah di dalam Islam nih masih bisa seorang anak ini bertanya kabar bagaimana kabar ibunya yang sudah telah tiada gitu loh. Masya Nah Allah. lanjutkan lagi dengan pertanyaan keduanya, apakah dosa sang anak ini akan ditanggung juga ibunya di alam barzah? Mohon izin penjelasannya silakan. Baik, terima kasih Kak Fadli. Subhanallah, sesungguhnya ketika orang tua telah wafat akan ada timbul kerinduan seorang anak. Bahkan mungkin ibu juga akan rindu kepada kita, jangankan yang masih ada. Karena kan jasa ibu itu tidak bisa dibalas dan digambarkan dengan apapun kebaikan kita tidak akan pernah bisa dibalas. Maka ketika kita menanyakan kabar barangkali bisa melalui mimpi. Dan kita banyakkan berdoa kepada Allah, ya Allah semoga orang tuaku yang sudah wafat diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosanya. Bagaimana kabar ibu, mama lagi ngapain ya? Masya Allah kita kan berbeda. Karena kita masih hidup, orang tua kita masih sudah wafat. Maka kewajiban kita ketika kita ingin menanyai kabar orang tua, perbanyak berdoa. Insya Allah kalau Allah berkehendak memberikan kabar melalui mimpi dan mimpinya itu bisa menjadi kabar gembira bagi kita. Yang kedua pertanyaan dari Mas Fadli, apakah dosa anak yang melakukan kemaksiatan itu ditanggung oleh ibu Yang sudah meninggal yang sudah di alam meninggal? barzah. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 164, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan artinya, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan memudaratannya kembali kepada kemadaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Surat Al-An'am ayat 164. Jadi kalau kita berbuat dosa, anak berbuat maksiat, tidak ada landasan hukum di dalam agama kita itu dosa kita akan ditanggung oleh orang tua kita. Apalagi orang tua sudah wafat. Artinya seperti ini, kalau anak sudah balik, sudah bisa menentukan baik dan benar, dia melakukan perbuatan yang tidak baik atau maksiat, maka orang tua itu tidak kedapatan dosanya. Dan itu merupakan tanggung jawab masing-masing. Jadi orang itu tidak bisa memberikan tanggungan dosa kepada orang lain. Di sini orang tua tidak bisa memberikan dosa orang tua kepada anak pun sebaliknya. Anak pun tidak bisa menanggungkan dosanya yang dilakukan kemaksiatannya kepada orang tua. Tapi di sini ada tapinya. Kalau orang tua di sini tidak sama sekali
betul-betul anak itu melakukan setelah orang tua mendidiknya dengan baik. Betul. Menyekolahkannya. Betul. Memberikan uswah atau contoh yang baik, berakhlak yang baik. Nah, di luar daripada pendidikan orang tua, ketika sudah dewasa anak bergaul, Iya. ada lingkungan yang membentuk dia melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dosa anak itu ketika orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik anaknya, maka yang dilakukan perbuatan dosa anak tidak bisa ditumpahkan atau tidak bisa ditanggungkan kepada orang tua. Kecuali kalau orang tua ketika dari kecil tidak mendidik anaknya, Betul. tidak memberikan pengetahuan agama, tidak memberikan pelajaran agama, kebaikan-kebaikan yang sampai anak itu tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang buruk. Ya. Maka disitulah orang tua ketika anaknya tidak melakukan sholat, why? Karena anaknya tidak tahu. Betul. Bagaimana ajaran dalam agama, tidak tahu kewajiban, tidak tahu larangan, anak melakukan tanpa sepengetahuan dia karena tidak diajarkan, tidak dididik oleh orang tua. Bisa jadi kalau seperti itu orang tua memberikan selah jalan kepada anak melakukan pelanggaran, dosanya itu bisa kepada orang tua. Ya, karena nggak ada ilmu tadi, Iya, jadi karena maksiatnya tidak tahu. dilakukan karena ketidaktahuan. Ya, Nah, ini baru orang begitu. tuanya kena imbas. Betul. Tapi pada saat semua orang tua sudah kasih ilmu anaknya, Iya. pendidikan yang terbaik Iya. dan lain-lain, anaknya berbuat maksiat, ya silahkan ditanggung sendiri, Iya, jangan karena ini ngajak-ngajak kan, orang bukan, tuanya bukan, gitu ya. bukan orang tua itu bukan menjadi latar belakang dia melakukan itu, dia tidak betul. mendidik kecuali tidak mendidik. Iya, jazakillah khairan kasiran, makasih Sama-sama, banyak Bunda. Alvan, Ya Mas Allah. Adi. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Buat jamaah yang ada di rumah nih, ada seorang keturunan warga negara Indonesia di Malaysia ya, yang sudah 15 tahun terpisah dengan ibunya. Ada tayangannya, ini dia. Seandainya Ibu Iwan mencari, bagaimana rasanya? Kalau ibu mencari, ya syukurlah kalau dia mencari. Mudah-mudahan cepat berjumpa lah. Ya. Tapi kira-kira mengenali apa enggak? Misalnya Iwan ke bandar nih, ketemu seorang ibu yang Iwan nggak tahu gitu. Kira-kira mukanya ingat apa tidak? Kalau muka ibu mana sama sekali ndak ingat. Tapi ndak tahu lah kalau ibu, kalau dia masih kenal muka aku, syukurlah. Oke. Ya, Kalau bertemu misalnya ketemu lagi bagaimana kira-kira? aku nggak tahu juga lah. Cakap apa itu. Kok sudah lama nggak bertemu ibu tapi Iwan senyum terus, itu gimana ini kuncinya? Iyalah, biar di luar senyum tapi dalam hati sakit juga. Sob ndak berjumpa sama keluarga. Iwan, coba lihat ke belakang. Lihat ke belakang Iwan. Ke Ya, belakang. fotonya bagus ya. Ke belakang Iwan. Sini. Anakku yang iwangi mama na. Mama na iwan, mama na balula. Anakku sayang ko na iwang. Sampai ko di sini na. Iwang masa ko na ka mama na. Anakku iwangi mama na. Ya ini kalau kita lihat tayangan tadi kita juga nggak ngerti kenapa mereka bisa terpisah selama 15 tahun. Sampai anaknya juga nggak hafal ibunya mukanya seperti apa. Tapi di balik itu semua kita punya pertanyaan yang berbeda nih Bi. Nah sekarang kalau kita bicara orang yang dekat dengan ibunya ngurusin semua segala macam. Tapi tidak berbakti anaknya kepada orang tuanya. Apapun mungkin setelah menikah nggak pernah bertanya kabar kepada ibunya karena terpisah jarak. Atau mungkin waktu atau mungkin maaf sang anak ini mungkin tidak mengetahui atau kayak tadi ya. Tidak identitas ibunya seperti apa kan gitu. Ini bagaimana hukumnya? Mohon izin Abi, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, maha suci Allah. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Amin ya Allah Allah, kumpulkan amin ya kita di rabbal surganya. alamin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat ada anak, lalu tidak sempat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa alasannya? Mungkin kalau jarak jauh dan seperti tadi tidak mengenalnya. Tidak mengenal identitas Iya, ibunya. Tidak mengenal. Apakah dia harus terus ingin berbakti kepada orang tuanya? Bisa. Dengan cara apa? Doa untuknya. Doa tetap sampai. Doa saja tetap akan sampai. Imma ibunya masih ada atau tidak ada. Doakan saja. Karena itu kewajiban anak kepada orang tua. Kenal tidak mengenal tetap itu adalah orang tua, doakan. Tapi kalau seandainya orang tuanya ada, ini kekeliruan yang sangat besar. Rasulullah mengatakan rahimal alf sampai 3 kali. Celaka sungguh merugi. Kalau para ulama mengatakan
Ini adalah orang yang mengabaikan tiket sorga. Bahkan mengabaikan tiket sorga yang sudah ada di tangannya. Lalu ditanya, siapa mereka ya Rasulullah yang raghimal anf itu, yang mencuekkan, yang mencampakkan tiket sorga ini? Rasulullah menjawab mengatakan, dia yang masih ada kedua orang tuanya tapi tidak sanggup untuk membahagiakannya. Dia yang masih ada satu orang tuanya tapi tidak sanggup untuk membahagiakannya. Membahagiakan orang tua itu dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi saja, telepon saja. Dengan awal tadi mengatakan, aku kangen sama mama, itu sudah bahagia. Ingat, ketika orang tua bahagia hatinya, maka saat itu 7 langit terbuka pintunya. Dan Allah katakan, hai malaikat, lihat orang itu telah membahagiakan orang tuanya, buka semua pintu langit yang 7, lalu dengarkan doanya dan kabulkan permintaannya. Amin. Kita jauh-jauh terkadang ingin dikabulkan doa. Ilzam qadamaiha fatammal jannah. Itu kata Rasulullah. Anda dekat dengan kaki orang tuamu, di situ sorga Anda. Kalaulah sorga ada di telapak kaki ibu, apalagi kesuksesan dunia. Mustahil ada keluarga tidak mencapai keluarga sakinah kalau seandainya kedua orang ini punten sanggup membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya Ini Allah. tegas sekali Rasulullah mengatakan celaka siapa ya Rasulullah, ada orang tuanya tidak sanggup membahagiakannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan punten, Rasulullah tidak pernah cemburu dalam ibadah apapun kepada setiap hamba Allah kecuali terhadap orang yang sanggup berbakti kepada orang tuanya. Itulah yang membuat Rasulullah cemburu. Rasul tidak pernah cemburu kepada saumnya sahabat karena Rasulullah saumnya luar biasa. Rasul tidak pernah cemburu terhadap yang namanya tahajudnya, duhanya, sedekahnya. Rasul tidak cemburu. Tapi iri maksudnya ya. Tapi ketika melihat orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Rasulullah bisa memegangnya, bisa memeluknya, bisa dipegang tangan. Ini adalah tangan yang mulia karena engkau telah membesarkan ataupun telah menjaga ibumu, telah merawat ibumu. Dikecupnya tangan sahabat yang telah punten menjaga seorang ibu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada terjadi. Kalau di zaman terjadi di Abdullah bin Umar, ada seseorang yang menggendong ibunya berhaji dari Yaman ke Mekah, ke Madinah. Sampai mengatakan, ya Abdullah bin Umar, ini saya selalu menggendong ibu saya. Lalu ditanya, kapan ibumu kau simpan? Aku simpan ketika punten buang hajatnya, ataupun ketika dia ini dalam keadaan punten bahasanya, pipis di punggungnya. Lalu apa? Buang hajat di punggungnya, dia terasa hangat, lalu dihentikan, dan aku bersihkan, dan aku cuci tanpa untuk melihatnya. Lalu apa perkataan anak ini? Apakah saya sudah termasuk orang yang bisa membalas kebaikan orang tua? Abdullah bin Umar, belum. Wala zafrah min zafaratiha. Kebaikan orang tuamu lebih dahsyat dari apa yang telah kau lakukan seperti itu. Maka doalah paling tidak, karena hanya doa yang paling tidak dapat membahagiakan orang tua kita di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya Abi. Ya Allah, langsung mau netes lagi air mata yang di rumah juga mungkin sama nih Bunda ya. Ini kalau kita ngomongin orang tua ini kayaknya gak ada habis-habisnya nih. Semuanya benar-benar tersentuh hati pasti insya Allah ya. Nah sebelum kita lanjutkan lagi buat jamaah yang ada di rumah ya. Ada baiknya kita mendengarkan firman Allah nih dalam segmen Al-Quran Menjawab. Mohon izin kepada guru-guru kita, Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Syam, silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, siapapun kita, dimanapun kita, sebagai apapun kita, tetap kita ini adalah sebagai anak daripada kedua orang tua kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang tua kita, ya Rabb, yang rela memberikan selimutnya saat suasana dingin. Orang tua kita yang selalu menaburi kita dengan doa-doanya. Orang tua kita yang tidak akan pernah tenang hatinya ketika mendengarkan kabar kita dalam keadaan tidak baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan kepada kedua orang tua kita yang telah benar-benar mendekap, menyayangi, memeluk kita sampai kapanpun? Quran menjawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ya Rabb, Allah wasiatkan kepada kita semuanya untuk selalu melakukan perkataan, ucapan, tingkah laku yang baik kepada kedua orang tua. Ternyata wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan, kelelahan di atas kelelahan saat orang tua kita mengandung kita. Maka yang Allah anjurkan kepada kita, anusykurli wali walidaik, syukur pada Allah, taat kepada Allah, wali walidaik maknanya adalah khidmat kepada kedua orang tua. Ternyata siapapun kita memiliki anak, kita sebagai orang tua mencintainya dan tidak ingin jauh terhadap anak. Tapi sebenarnya yang maha menjaga keturunan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya rencana yang terbaik ketika kita ingin menjadikan anak kita berada dalam syariat. Lihat bagaimana seseorang yang dalam keadaan keluh kesah, cinta anak, ingin dekat dengan anak. Tapi ada seorang raja yang zalim ingin memisahkan antara ibu dan anaknya. Ingin membinasakannya. Namun lihat karena ketaatan kepada Allah, ya Rabb, ternyata anak ini langsung boleh dikatakan diasuhnya dalam naungan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa wanita ini dan siapa anak laki-laki ini? Quran menjawab. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Hai Ummi Musa, engkau sangat mencintai anakmu. Engkau sayang kepada anakmu. Tapi aku, Allah sangat mencintai juga anakmu. Dan aku akan atur bagaimana. Maka engkau akan aku berikan anakmu dengan selamat. Dengan syarat, jauhkan sejenak denganmu. Maka Allah akan kembalikan anak ini ke pangkuanmu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu apa kewajiban kita kepada anak? Ingat, anak ini milik kita, tapi ini amanah dari Allah. Maka siapapun yang berani jauh dengan anak demi kesuksesan syariat, Allah akan kembalikan kepadanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua sementara kita berada dalam keadaan lemah untuk mengembalikan kebaikan-kebaikan orang tua? Tidak mampu untuk membalasnya. Tapi Al-Quran memaparkan dengan indah kewajiban anak kepada orang tua. Quran menjawab. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Doa yang sangat indah, kata-kata yang indah. Ya Rabb, cintai dia, sayangi dia, dekap dia seperti dia telah menyayangi kami ketika kami kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabb, lindungi mereka berdua seperti mereka melindungi kami saat kami kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabb, taburi dia dengan rahmatmu seperti dia telah menaburi kami dengan doa-doanya. Karena hanya doa itulah yang benar-benar dapat sampai kepada kedua orang tua kita. Mereka masih hidup ataupun sudah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran guru-guru kita ini. Masya Allah, ilmunya luar biasa ya. Dijelaskan dalam firman-firman Allah tadi, disampaikan oleh para guru-guru kita. Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di pagi hari ini. Bicara masalah tentang Nabi terdahulu nih. Bahkan atau mungkin sahabat-sahabat terdahulu ya. Bagaimana caranya mereka berbakti kepada orang tuanya. Sedangkan zaman dulu itu nggak ada yang namanya telepon. Nggak ada yang namanya SMS. Nggak ada yang namanya ini. Nah ini buat kita coba tanya nih, kadang-kadang pergi harus berbulan-bulan, berjihad berbulan-bulan. Bagaimana Ustaz yang penjelasannya? Silakan.
Maka dari itu Rasulullah SAW sangat mengerti akan hal ini. Di mana ketika seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah izinkan saya berjihad, maka Rasulullah akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana keadaanmu? Apakah engkau punya ibu? Apa engkau punya ayah? Kalau engkau masih punya dengan mereka, maka pulanglah ke rumahmu, jihadmu adalah bersama mereka. Itu keadaan yang sangat dimengerti oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ada seorang sahabat bernama Harith. Suatu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kaifa asbahta ya Harith, bagaimana keadaanmu pagi ini ya Harith? Kata Sayyidina Harith radhiyallahu an, asbahta mu'minan. Saya pagi ini saya mulai dan saya sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, unzur ma taqul, buktikan apa yang kau ucapkan kalau memang kau beriman. Kata Harith, Sayyidina Harith mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat debu, saya melihat bebatuan kerikil dan emas, itu tidak ada bedanya ya Rasulullah. Saya melihat, seakan-akan saya melihat Allah, seakan-akan saya melihat neraka, seakan-akan saya melihat yang namanya surga. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Harith bahwasanya itulah sebenar-benarnya iman ketika engkau beribadah seakan-akan engkau melihat keadaan penghuni surga, seakan-akan engkau melihat arasnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang disebut dengan ihsan. Maka Harith mengatakan, ya Rasulullah kalau begitu aku punya permintaan. Kata saya Rasulullah SAW, apa permintaanmu? Doakan saya syahid, doakan saya syahid, doakan saya syahid. Maka berangkatlah Sayyidina Harith ini bersama dengan Rasulullah SAW suatu ketika ke medan perang. Ternyata betul doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidlah yang namanya Sayyidina Harith radhiyallahu an. Ketika sampai pulang Rasulullah SAW bertemu dengan ibundanya Harith. Maka kata ibundanya Harith mengatakan, bagaimana keadaan anakku? Kata Rasulullah SAW, anakmu telah syahid. Kata ibundanya, bagaimana keadaan anakku? Sudah kukatakan, kata Rasulullah, anakmu meninggal dunia, anakmu syahid. Kata ibunya Harith, bagaimana keadaan anakku sekarang? Baru Rasulullah menjawab, anakmu syahid. Bukan itu yang aku tanyakan, bagaimana keadaannya? Kata Rasulullah SAW, anakmu sudah di surga, anakmu sudah bahagia. Barulah kata ibundanya Harith, alhamdulillah, itu yang aku tunggu jawabannya. Bukan keadaan apakah dia sakit, apakah dia sehat, apakah dia tangannya patah, kakinya patah. Tapi saya ingin mengetahui bagaimana keadaan dia sekarang. Apakah dia mati syahid, apakah dia berbahagia dalam kuburnya. Inilah sesungguhnya cinta yang sangat besar dari seorang ibu kepada anaknya. Banyak ibu yang mengaku cinta kepada anaknya, tapi cinta hanya dalam hal duniawi. Ketika anaknya yang namanya letih dalam keadaan bekerja, barulah ia mengatakan biarkan ia tidur, masih subuh. Biarkan ia tidur dulu, nggak usah bangunin sholat subuh. Karena alasan cinta kepada anaknya tidak dibangunkan untuk sholat subuh. Kenapa? Anaknya kerja sampai malam mengejar dunia. Padahal cinta sesungguhnya bukan hanya menyelamatkan anak-anak daripada dunia, tapi menyelamatkannya hingga di akhiratnya kelak. Itulah cinta yang sejati. Masya Allah ya, buat jamaah yang ada di rumah nih ya, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan ada segmen Ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam ya. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama nih, dipimpin oleh guru kita Ustadz Abi Maki ya, agar kita semua nih dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua, yang bisa masuk surga karena orang tua kita. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.